Menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan dikelilingi dengan berbagai perangkap. Setiap tempat, keadaan, hubungan, pekerjaan, dan kesenangan penuh dengan godaan dan perangkap yang dapat disebut pencobaan. Hanya tinggal bagaimana kita berhati-hati untuk tidak jatuh dalam pencobaan dengan tidak mengikuti tawaran dunia atau tawaran si jahat, atau mungkin juga keinginan diri kita sendiri, dan dengan tegas menentukan sikap untuk menaati Allah. Itu berarti kita menang atas pencobaan. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus karena ada di antara jemaat yang memilih untuk tinggal dalam dosa, bahkan undur dari kepercayaan kepada Yesus Kristus ketika diperhadapkan dengan pencobaan. Dalam ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk berhati-hati karena orang yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, malahan ia yang akan jatuh. Selanjutnya, ia menyampaikan kunci kemenangan atas pencobaan, yaitu dengan bergantung penuh kepada Allah yang setia. Dengan demikian, seorang dapat melihat pencobaan dengan cara yang benar. 1. Pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa berarti pencobaan itu biasa terjadi pada manusia. Tidak perlu menjadi takut dan gentar karena semua orang di seluruh dunia pun menghadapi pencobaan seperti kita. Hal ini menunjukkan jika seorang harus menghadapi pencobaan, maka ia masih manusia biasa atau manusia yang normal. Pencobaan yang dialami oleh jemaat Tuhan adalah pencobaan yang umum terjadi. Orang lain pun mengalami beban dan godaan serupa. Apa yang orang lain alami juga bisa terjadi pada kita. Meski yang dialami adalah pencobaan biasa, namun tidak berarti bahwa jemaat Tuhan tidak perlu berjaga-jaga. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 12, memberikan penekanan bahwa seorang justru sangat mungkin jatuh pada waktu ia merasa teramat yakin akan kekuatannya sendiri, sehingga merasa sangat aman dan tidak berjaga-jaga. Tidak mempercayai kekuatan sendiri dan hanya bergantung kepada Allah merupakan cara terbaik untuk melawan semua dosa. Ingatlah bahwa pencobaan itu menjadi biasa karena kita memandang kepada Allah yang luar biasa. 2. Pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia berarti pencobaan dapat dialami oleh siapa saja dengan seizin Tuhan, dan ia mengetahui pencobaan seperti apa yang sesuai dengan porsi setiap orang. Itu berarti bobot dari pencobaan memang tidak sama, namun yang sama adalah bahwa pencobaan itu tidak melampaui kekuatannya. Allah yang setia selalu menjaga anak-anaknya agar mereka tidak ditaklukkan oleh pencobaan. Di sisi lain, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia, dengan tujuan agar jemaat tidak perlu pergi ke orang kafir dan meminta pegangan-pegangan atau semacam jimat-jimat untuk dapat menang atas pencobaan. Sebab Allah adalah setia. Jika iblis adalah pendusta, Allah adalah benar. Manusia bisa saja bersikap palsu, juga dunia ini, tetapi Allah adalah setia dan kekuatannya ada di dalam diri setiap orang percaya. Janjinya ya dan amin, sehingga hanya tinggal berpegang erat pada janjinya untuk menang atas cobaan. 3. Tuhan memberikan jalan keluar atas pencobaan. Tuhan membuat semuanya berakhir baik. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, baik dari pencobaan itu sendiri maupun celaka yang diakibatkannya. Tidak ada lembah yang begitu gelap sehingga tidak mampu mencari jalan keluar dari situ. Tidak ada penderitaan yang begitu parah sehingga tidak dapat dicegah atau diberi kemampuan untuk dapat menanggungnya. Pada akhirnya, ia akan mengatasinya demi keuntungan
anak-anaknya. Dalam kasih sayangnya kepada jemaat Korintus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus memberi nasihat agar menjauhi penyembahan berhala dan hindari semua hal yang menjurus ke sana. Ayat 14. Penyembahan berhala adalah hal yang keji di mata Tuhan. Ini sama artinya dengan mengalihkan penyembahan dan penghormatan baginya kepada ilah-ilah lain. Ingatlah bahwa Allah akan menolong keluar dari pencobaan tanpa bantuan kekuatan lain di luar Dia. Seorang yang melekat hanya kepada Tuhan tidak akan jatuh dalam pencobaan, melainkan meroleh jalan keluar. Sahabat Iktus, pencobaan adalah tawaran yang muncul dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Ketika pencobaan datang, sebenarnya menyerah pada dosa bukanlah satu-satunya pilihan kita. Inilah kebohongan lain yang dibuat oleh iblis. Seakan-akan kita tidak memiliki pilihan lain. Allah tidak pernah mencobai kita. Yakobus 1 ayat 13. Ia hanya mengizinkan pencobaan terjadi. Dalam hikmat Allah, Ia mengizinkan ini untuk membuat kita semakin bergantung padanya dan tidak pernah membiarkan kita mengalami pencobaan yang tidak dapat kita kalahkan. Saya bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan saya mengalami pencobaan yang tidak dapat saya kalahkan. Ia selalu menyediakan pertolongan dan jalan keluar untuk saya menang atas pencobaan. Ia selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saya untuk berkata, "Tidak, aku ingin taat kepada Allah." Ini semua menjadi mungkin karena Yesus ada di dalam hati saya. Kuasa yang sama juga tersedia bagi setiap orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pencobaan apa yang saat ini sedang saya alami? Dari manakah kekuatan yang saya miliki untuk menang atas pencobaan ini? Jalan keluar apa yang sedang Tuhan siapkan untuk saya dalam pencobaan ini? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau ada dalam hati saya, sehingga saya memiliki kuasa untuk menang atas setiap pencobaan yang saya alami. Saya menyadari bahwa kekuatan untuk menang haruslah saya bangun dari waktu ke waktu melalui hubungan saya yang intim denganmu di dalam firman-Mu. Saya menang karena Engkaulah Allah yang setia dan saya hanya berpegang pada janji-Mu. Saya menyadari kemenangan ini Engkau izinkan agar saya dapat menguatkan mereka yang juga mengalami pencobaan yang pernah saya alami. Jadikan saya alat berkat-Mu. Amin. Jalan terbaik untuk menang atas pencobaan adalah berlari kepada Allah.